kunjungan ulang pada ibu hamil trimester 3. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat untuk pemeriksaan kunjungan ulang pada ibu hamil. Yang pertama ada Medline, ada penlight, ada termometer aksila, ada bengkok, ada pom berisi kapas DTT, ada lenep untuk pemeriksaan DJJ, ada bak instrumen yang berisi handspoon bersih, ada stetoskop, dan ada tensimeter. Pagi, selamat datang. Silakan masuk ibu. Silakan duduk. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Eva. Oh, ibu Eva. Mbaknya siapa? Hafifah. Oh, kakaknya atau Adik saya. oh adiknya? Baik. Gimana kabarnya tadi, baik ya? Habis dari mana ini kalau boleh tahu? Habis dari Oh, dari rumah langsung di sini. dari rumah. Oh, baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya menanya dulu tujuan ibu datang ke sini untuk apa ya ibu? Kalau boleh tahu? Untuk pemeriksaan kunjungan ulang, Ibu. Oh, untuk pemeriksaan kunjungan ulang. Oh, Mbak Eva sekarang saya lihat datanya di sini udah pernah pemeriksaan ke sini untuk ANC-nya ya, pemeriksaan kehamilannya. Iya, udah 1 bulan. Oh, yang trimester ketiga itu ini ya? Oh, yang 39 minggu 6 hari. Oh, mau bersalin berarti ibu ya? Oh, selamat ya ibu. Ya, ini katanya anak pertama. Oh, baik. Untuk saat pemeriksaan nanti apakah mau ditemani atau sendiri-sendiri saja? Oh, Soalnya dia malu-malu. Oh, malu. Cantik tapi ibunya, cantik ya. Terus ada nggak pertanyaan yang ingin diajukan sebelum saya melakukan pemeriksaan? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Oh, berarti udah yakin sama saya nih? Udah. Oh, baik. Terus selama kehamilan ini ada nggak yang ibu rasakan gitu, kayak ketidaknyamanan yang ibu rasakan gitu? Ada apa kalau boleh tahu Bu? Sakit pinggang, susah tidur, juga Ibu. Oh, itu cemas juga. Oh, cemas. Oh, juga cemas. Saya tulis di sini ya Bu. Cemas. Terus gimana perasaannya setelah kunjungan 1 bulan yang lalu Bu? Kunjungan sebelumnya? Alhamdulillah, baik. Terus ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang ibu ingin tanyakan gitu, yang belum terjawab dari kunjungan kemarin? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Berarti udah paham ibu ya? Ya. Oh, Ibu Eva ini namanya Ibu Eva. Alamatnya di mana Bu kalau boleh tahu? Terang tawa. Tahu. Pekerjaannya apa Ibu? Saya ngajar di SD, Ibu. Oh, SD Alikro ya? Ya. Iya, mirip sama guru anak saya. Ikro. Pendidikannya apa Bu terakhir? S1. S1. Alamat di Terang Tawa. Umurnya berapa Ibu? 23 tahun. Oh, 23 tahun. Masih muda ya Bu ya? Kehamilan pertama juga ya kan? Iya. Agama Islam ya Bu ya? Pasti dong. Beda. Kalau kekhawatiran selama trimester ini ada nggak Bu? Cuma cemas saja. Oh, terus gerakan janin dalam sehari berapa kali Bu? 10 kali. 24 jam itu 10 kali. Oh, normal berarti Bu ya. Terus tanda-tanda bahaya yang Ibu rasakan selama trimester ketiga ini ada nggak? Seperti pendarahan atau flare-flare yang berlebih gitu? Nggak ada, Ibu. Oh, nggak ada, berarti normal saja. Atau ada smart gitu di bagiannya? Pasti ada sih. Oh, ada. Warnanya apa Bu kalau boleh tahu? Warna ungu atau warna putih? Warna ungu. Oh, warna ungu ya, wajar Ibu. Itu di trimester pertama memang warnanya ungu. Ibu tahu tanggal HPHT-nya? Tahu. Di bukunya ini tanggal berapa Bu kalau boleh tahu? Tanggal 5 Mei. 5 Mei. 5 Mei. Oh, tanggal 5 Mei. Oke, baik. Terus ada nggak obat-obatan yang Ibu konsumsi atau enggak, jamu ramuan tradisional itu ada nggak Bu ya? Nggak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Cuma ini vitamin sama EP. Sering dapat di kalau dia. Oh, di posyandu sering dapat. Terus vitamin B6 ya? Iya. Dikasih sama bidannya ya kalau posyandu. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Hmm.
Ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya ada pemeriksaan antropometri yang terdiri dari untuk menimbang berat badan Ibu, tinggi badan Ibu, juga ada pemeriksaan tanda-tanda vital, tensi Ibu, nadi Ibu, suhu Ibu, pernapasan Ibu, dan juga pemeriksaan fisik. Nanti gunanya pemeriksaan fisik ini terfokus Bu, hanya bagian tertentu saja yang akan saya periksa, yang terdiri dari muka Ibu, lalu abdomen atau perut Ibu, ekstremitas, dan juga bagian muka terutama ya Bu ya, antara mata dan mulut. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya Ibu. Bersedia. Jadi mari kita mulai ya Bu pemeriksaannya. Kita timbang dan ukur tinggi badan Ibu terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Ibu, silakan naik. Oh, di sini berat badan Ibu itu 65 dan tinggi Ibu juga 160 Ibu. Lalu kita tidur dulu di bed Bu untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nanti saya bantu Ibu. Ya Bu. Ya Ibu. Bisa berbaring ya Ibu. Sudah ke saya Mbak. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita terlebih dahulu mencuci tangan dengan 6 langkah mencuci tangan dengan benar dan baik. Sebelumnya kita lepaskan segala perhiasan yang ada di tangan kita. Kemudian naikkan lengan tangan sampai dengan ke situ. Terlebih dahulu kita bilas tangan menggunakan air yang mengalir. Kemudian ambil sabun yang secukupnya. Langkah yang pertama yaitu gosokkan kedua telapak tangan secara merata. Kemudian yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Kemudian yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, mengunci tangan secara bergantian. Kemudian yang kelima, yaitu putar genggam ibu jari, kemudian putar secara bergantian. Kemudian yang keenam, letakkan ujung-ujung jari di telapak tangan secara bergantian. Yang terakhir, yaitu gosokkan secara menyeluruh di tangan. Kemudian bersihkan tangan. Kemudian keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk pribadi. Kemudian tutup keran menggunakan tisu. Tekanan darah Ibu normal 110/80. Normal Ibu ya. Alhamdulillah. Ini sih Ibu. Ibu ya. Bisa diselipkan kerjanya ya.
22 kali per menit. Bisa saya lihat timingnya, Bu. Suhu ibu normal 36,5. Baik, setelah pemeriksaan tanda-tanda vital, saya akan melakukan pemeriksaan fisik head itu tapi terfokus, Bu, yaitu meliputi bagian muka ibu, lalu bagian abdomen, nanti ada Leopold, lalu pemeriksaan ekstremitas juga. Apakah ibu bersedia, Ibu? Oh, baik, terima kasih. Sebelum itu saya mempersiapkan diri saya terlebih dahulu untuk memakai handscreen terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil yang terfokus pada wajah dan tangan. Yang pertama, kita inspeksi wajahnya terlebih dahulu. Wajahnya tidak pucat dan bagus. Kemudian kita palpasi bagian wajah. Permisi, Bu, ya. Wajah ibu tidak bengkak atau tidak terdapat odem. Konjungtivanya berwarna pink dan skleranya berwarna putih dan tidak kuning. Kemudian kita akan inspeksi mulutnya menggunakan pen light. Ibu permisi, boleh buka mulutnya? Permisi, Bu, ya. Mulutnya bersih, tidak terdapat karies atau karang gigi ya, Bu, ya. Kemudian giginya juga tidak berlubang. Kemudian sekarang kita akan pemeriksaan pada lengan ibu. Tangan ibu tidak bengkak dan ibu tidak anemia. Terima kasih, Bu, ya. Berarti baik ya hasilnya adik saya? Ya, alhamdulillah baik. Semua Sehat? Ya, baik. Tinggal tunggu persalinan aja ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, pemeriksaan Leopold pertama itu adalah tujuannya untuk menentukan bagian apa saja yang berada di fundus dan untuk menentukan tinggi dari fundus uteri ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold 1, kita anjurkan ibunya untuk berbaring dan kakinya ditekuk. Permisi ya, Ibu, saya tekuk kakinya. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan Leopold 1. Caranya yaitu lalu kita menengahkan uterus dengan cara melakukan palpasi ke atas seperti ini sampai ke bagian fundus ibu. Nah, setelah di sini kita raba, kita palpasi bagian apa yang ada di sini. Oh, di sini teraba bulat, lunak dan tidak melenting. Itu adalah bokong dari si janin. Setelah kita mengetahui bagian apa yang ada di fundus, kita langsung ke mengukur tinggi fundus dari ibu. Nah, dengan cara menggunakan Medline. Nah, pada saat mengukur kita menggunakan letak atau ukuran yang angkanya itu besar karena nanti biar tidak kesulitan dalam mengukur dan juga biar hasilnya akurat. Kita mulai dari titik nolnya dari atas simfisis ibu. Kenapa dari atas simfisis? Karena di simfisis itu dia mobile, tidak bergerak. Jadi hasilnya lebih akurat daripada kita memulai dari fundus yang bergerak. Oke. Setelah itu kita menggunakan Medline ya. Jadi di sini letaknya di nol di simfisisnya, lalu di sini di fundusnya dengan posisi terbalik tadi. Nah, setelah itu kita baca dengan seperti ini. Nah, letak dari fundus uteri ibu yaitu 37 cm. Lalu kita melakukan Leopold 2, yaitu tujuannya untuk menentukan batas samping kanan dan batas samping kiri dari uterus ibu. Nah, di sini tujuan kita untuk mengetahui di mana sih letak dari punggung si janin, apakah dia di punggung kanan atau puka ataukah di punggung kiri atau puki. Lalu tangan kiri saya meraba dari bagian kanan ibu. Di bagian kanan ibu terasa keras, panjang,
seperti papan dan lurus. Nah, itu adalah punggung kanan dari janin. Sedangkan di bagian kiri ibu teraba tonjolan-tonjolan kecil, itu adalah ekstremitas dari janin. Lalu kita melakukan Leopold 3. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagian apa sih yang ada di bawah janin. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum dengan cara menggoyang-goyangkan seperti ini. Permisi ya Ibu. Apabila tidak bisa digoyangkan, dia keras, berarti sudah dipastikan bahwa kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Di Leopold keempat kita dapat melakukan perlimaan. Nah, cara melakukan perlimaannya itu dengan cara membelakangi ibu. Nah, pada saat melakukan perlimaan kita sudah pastikan bahwa kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Apabila dia tidak bisa digoyang-goyangkan berarti dia sudah masuk. Tetapi kalau dia masih bisa digoyang-goyangkan berarti dia belum masuk. Caranya yaitu ibu permisi, saya akan membelakangi ibu ya untuk memeriksakan apakah sudah masuk atau belum. Lalu untuk menghitung DJJ, kita harus meluruskan kaki ibu terlebih dahulu. Ibu permisi ya, saya akan menghitung denyut jantung dari janin ibu. Saya akan meluruskan kaki ibu terlebih dahulu. Permisi ibu. Lalu kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan funduskop atau lenek, yang dimana yang kita hitung adalah 5 detik pertama, 5 detik ketiga, dan 5 detik kelima. Di sini kita harus samakan dulu denyut jantung janin dengan nadi ibu, apakah sudah sama atau belum, baru kita bisa menghitung. Lalu kita mulai menghitung. 5 detik pertama, DJJ bayi yaitu 11 kali per menit. 5 menit ketiga, DJJ bayi yaitu setelah melakukan pemeriksaan kita rapikan alat terlebih dahulu. Lalu kita perbaiki pakaian dari ibu. Permisi ya bu, pemeriksaan Leopold sudah saya lakukan, saya rapikan kembali. Kita rapikan lagi kancing baju ibu, lalu kita tutup kembali. Baik ibu, pemeriksaan Leopold sudah saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wah, gimana rasanya bu setelah melakukan pemeriksaan tadi? Senang ibu ya? Bahagia sekali. Kehamilan pertama lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan tadi, yang terdiri dari antropometri, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik dan Leopold ya ibu ya. Perkembangan janin ibu normal ibu, baik, tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus semua sistem organ janin ibu pada trimester ini memang sudah siap ibu, ibaratnya sudah akrem gitu, sudah siap dilahirkan janinnya ibu. Jadi tadi kan udah saya periksa ya, semuanya udah aman ibu, tidak ada yang perlu khawatirkan. Terus status kesehatan ibu baik bu. Tadi pemeriksaan fisik ibu, tekanan darah ibu 110, iya 110 per 80. Nah, terus untuk pernapasannya tadi 36,5, terus nadinya dalam 82 kali per menit, lalu pernapasannya juga 23 kali per menit. Terus keadaan imun ibu juga baik, stabil, ibu tidak ada mengalami masalah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ibu. Terus untuk pemeriksaan Leopoldnya tadi bu ya, tinggi fundus uteri ibu itu sekitar 37 cm. Nah, itu wajar bu, sudah besar soalnya ya. Normal berarti Ya, normalnya dari 33 sampai dengan 38 itu normalnya. Ya, terus tadi pas saya melakukan pemeriksaan ternyata punggungnya atau DJJ-nya dan jantung janin ibu itu ada di punggung kanan ya bu. Punggung kanan berarti bayinya ada di bagian kanan untuk punggung kanannya. Tadi denyut jantung janinnya itu 136 kali per menit, jadi normal bu ya, karena interval normalnya itu dari 120 sampai dengan 160 kali per menit. Terus untuk
kepala janinnya Bu sudah masuk pintu atas panggul gitu. Tadi saya sudah melakukan perlimaan, di mana saya mendapatkan hasil 3/5 bagian sudah masuk ke pintu atas panggul. Berarti sudah siap lahiran. Iya, sudah siap lahiran. Alhamdulillah Bu, saya merasa senang sekali apabila klien saya juga merasa senang. Lalu untuk masalah Bu, tadi kan Ibu mengatakan di awal ya, ada beberapa masalah yang Ibu rasakan seperti insomnia, sulit tidur, sakit punggung, terus apa juga cemas. Cemas itu psikologis Bu ya, itu masuk ke batin kita, masalah batin kita. Nah, untuk masalah yang terjadi pada trimester ini memang rentan untuk cemas Ibu, apalagi kan mau bersalin nih Bu, pasti kecemasan itu bakalan ada Ibu, apalagi Ibu kan trimester ketiga, terus kehamilan pertama, itu lagi di preemie gitu. Jadi kalau ada cemas itu wajar. Nah di sini saya akan memberitahukan Ibu bagaimana cara mengatasi cemas yang baik. Yang pertama, Ibu istirahat yang cukup ya Bu ya, istirahatnya banyak-banyak minum air putih kalau pas pagi itu. Istirahatnya yang cukup, beres gitu, jangan banyak pikiran, apalagi kan dulu Bu ya, anak-anak lagi di sekolah di mana, apalagi anak saya Bu. Di rumah aja dia suka nakal Ibu, anak saya. Terus selalu berpikir positif Ibu jangan mikir negatif ya. Selalu percaya sama suami ya kalau gitu ya. Iya. Oh berarti ada ya. Oh iya, jangan dipikirkan Ibu, kalau kita sedang hamil itu insya Allah Ibu kita itu menjadi pejuang lah Ibu ya. Terus atur waktu berangkat dan pulang kerja Ibu. Kan misalkan Ibu berangkat jam 8, nanti pulangnya jam berapa Bu ya? Kalau SD jam 12. Nah usahakan jam 12 itu sudah pulang, sudah sholat gitu. Kalau bisa Ibu jangan ambil lembur Bu ya, apalagi kan silabus banyak nih yang Ibu susun. Ibu bisa nanti dialihkan dulu dengan alasan hamil ya Bu ya. Ibu juga memperhatikan kandungan Ibu. Terus pola makan seimbang Bu, dapat sehat 5 sempurna, sayur-sayur harus pasti. Yang kayak protein Bu, kayak hati sapi, hati ayam, daging, tahu tempe. Berarti itu harus rutin ya dikonsumsi. Iya rutin. Kalau nanti ada mual muntah ada Bu? Jarang. Oh jarang. Selingan aja Bu. Buah juga sering ya. Iya buah banyak. Lalu kalau buah. Terus persiapan untuk menjadi seorang ibu, belum siap kan untuk kehamilan pertama? Insya Allah. Nah, ini yang dicemaskan Ibu. Pasti siap kan? Pasti siap. Kan ada mbaknya juga yang menemani, jadi insya Allah siap Ibu. Ada mbaknya yang menemani. Terus tadi untuk insomnia Bu, sulit tidur. Ibu katanya sulit tidur ya? Ya. Oh, kalau tahu boleh tahu jam berapa Bu tidurnya kalau malam ya? Biasanya kadang jam 12, kadang yang lewat jam 12 juga bisa. Kalau bisa jam 9 udah tidur ya Bu ya? Tapi namanya juga insomnia. Iya sih. Kalau bisa ya Bu, saran saya nih untuk mengatasinya siapkan bantal Bu. Kan kalau zaman sekarang itu ada bantal khusus untuk ibu hamil. Nah itu membantu ibu untuk tidurnya lebih nyenyak. Terus untuk posisi tidurnya Bu, jangan terlentang ya Bu. Pastikan miring kanan atau miring kiri gitu, agar ibu tidak sesak, nanti pembuluh darahnya tidak tertekan ke bawah ya Bu ya. Untuk bantal tidur untuk ibu hamil itu di mana ya kita beli di bidan? Oh kebetulan, untuk bantal, bisa. Kebetulan saya dan teman saya ada produk yang kami hasilkan gitu. Ada namanya Bidan Ina. Saya bekerja sama dengan beliau dia juga memproduksi bantal tidur. Kalau ibu mau bisa nanti pesan di saya atau ke beliau gitu setelah ini ya Bu ya. Masih ibu bidan. Ya bagus kualitasnya Bu. Terus ibu jadwalkan tidur siang ya Bu, kalau bisa pulang kerja itu tidur siang gitu Bu. Karena kan ibu kan kesulitan tidur malam ya Bu, jadi tidur siangnya juga harus rutin. Terus olahraga ringan, ibu jalan-jalan kecil ya Bu ya, jalan-jalan kecil itu berguna sekali Bu. Kalau jalan-jalan kecil itu di depan komplek BTN-nya itu kan banyak tertawa, banyak BTN kan. Banyak sawah di sana ya Bu ya? Iya, banyak. Iya, bagus banget di sana Bu. Saya pernah ke sana ke rumah teman saya. Jauh sekali Bu, saya naik motor waktu itu. Lumayan. Temen saya ngebut juga, ampun lama saya kejar. Terus dulu trimester 2 ada yoga hamil nggak? Oh sama bidan siapa? Bidan Fatma ya? Oh iya dia sering bukaan. Itu teman saya dulu sekolah Bu. Iya teman dulu ya. Iya dia buka yoga, namanya Genim Yoga Hamil. Iya sering dia yoga. Terus sering minum susu hangat Ibu. Gimana kasih susu hangat tuh Ibu? Setiap pagi ya. Kalau tahu merek susunya apa? Laktamin. Lupa. Laktamin.
Bu. Itu paling penting lakukan relaksasi, bisa dengan garam morotal, aroma lemon itu juga bagus itu. Cuma aroma lemon itu. Terus morotal Al-Quran, suka Bu dengan morotal Al-Quran gitu. Kalau dulu kakak saya kalau ingin anaknya tampan ya Ibu dengerin surat Yusuf kan gitu kata orang tuh. Selagi kebiasaan itu baik ya lakukan Bu. Kalau memang buruk gitu Ibu dirasa buruk ya jangan dilakukan. Lalu sakit pinggang Ibu sering sakit pinggang kan? Saya juga dulu gitu Bu, sering sakit pinggang. Apalagi kan kandungan Ibu semakin membesar, Ibu semakin sulit kan kalau kemana-mana pasti pokoknya gitu sulit gitu. Nah Ibu bisa olahraga teratur Bu, olahraga teratur kayak jalan-jalan ringan itu membantu juga Ibu. Nah, kecil. Ada punya bola nggak Bu di rumah, bola untuk yoga hamil itu biasa ada? Oh belum dibeli, bisa di Mbak Ina juga ada teman saya ini, bisa juga beli. Ada ya. Iya. Kebetulan dia memang bidan untuk wirausaha Ibu, bagus sekali wirausaha teman saya ini bidan Ina ini. Ya dia juga kebetulan jadi pengisi waktu itu di Poltekkes untuk seminar Bu teman saya ya dengan penemuan-penemuan yang dia hasilkan. Terus perbaiki posisi tidur juga untuk sakit pinggang. Posisi tidurnya harus tetap kiri atau kanan, jangan tertekan karena sakit punggungnya kan Bu ya, lagi panggulnya sakit Bu ya. Terus hindari kebiasaan duduk dan berjalan terlalu lama. Kalau Ibu berdiri itu ya biasa cukup lama duduk Bu, jangan terlalu sering. Apalagi kalau naik kereta, kan sering kita naik kereta Bu. MRT sekali makin banyak. Itu kalau bisa permisi saya sedang ngadu, misalkan saya duduk. Terus meses bumil Bu, pijatan ibu hamil, pijat. Itu juga teman saya ada Bu, namanya bidan Lale. Dia itu untuk pijat oksitosin, pijat segala pijat ada Bu, bagus di sana. Kalau Ibu mau ada juga caranya untuk melakukan secara mandiri. Kalau memang Ibu malas keluar ada caranya. Nanti saya kasih videonya Ibu ya. Kira-kira bidan berapa bayar untuk pijat oksitosin itu bidan? Oh, kalau pijat oksitosin masih terjangkau lah Ibu, tergantung dengan pelayanan kualitas bidannya Ibu. Kalau bidan yang bersertifikat memang agak ya, tapi hasilnya bagus Bu. Yang diajarkan bagus, terus teknik-tekniknya juga bagus Bu. Apalagi untuk pijat payudara itu, meses untuk pengeluaran air susu tuh bagus Bu. Cepat kita ibu hamil yang sulit bendungan ASI ya. Iya. Itu langsung dia ASInya lancar. Terus gunakan sepatu hak datar. Ibu kalau mengajar biasanya pakai sepatu hak datar atau high heel Bu kalau ke sekolah? Pakai sendal. Oh iya, kalau bisa pertahankan ya Bu pakai sendalnya. Jangan pakai high heel, itu terlalu tinggi Bu. Nanti Ibu kejangkung jatuh. Mohon maaf ya Ibu, jangan sampai terjadi sama suami saya. Oh sama suaminya. Oh suaminya perhatian ya Bu. Suaminya Pak Bram ya? Iya. Oh Pak Bram Mantoyo ya, yang kerja di asrama Gebang. Oh iya Pak Bram Mantoyo yang kerja asrama Gebang. Ternyata sama Ibu. Saya sering ketemu beliau Bu. Ya di dekat orang Jalan Ronta. Ya itu aja Bu. Ibu Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi udah tahu bagaimana cara mengatasi sakit pinggangnya. Insomnia-nya juga udah tahu. Terus cemasnya juga jangan pakai pikiran untuk cemas. Insya Allah semua persalinan akan lancar. Berarti tidak berbahaya ya kalau misal sakit pinggang, cemas, insomnia tuh tidak berbahaya bagi ibu hamil itu yang biasa kiranya. Iya, Ibu itu adalah sesuatu yang normal. Memang sering terjadi banyak kelainan seperti itu. Juga jurnal-jurnal. Kalau Ibu bisa baca nanti bisa buka Google Scholar atau buka aplikasi Sinta juga ada Ibu. Baca di sana cara mengatasinya kan sudah terverifikasi, sudah terpercaya kalau sudah penelitian itu. Kalau buka itu, kalau di blog itu kan siapapun bisa masukkan informasi di sana. Kalau bisa di buka ya Bu ya, di blog-blog jurnal khususnya gitu. Ya, terus untuk informasi kunjungan ulangnya udah Bu ya. Mungkin ini yang bulan selanjutnya atau minggu selanjutnya Ibu sudah berojol. Rencananya mau melahirkan di bidan siapa Ibu? Nanti kita rundingin dulu. Rundingin dulu. Saya tidak memaksa ya, yang mana menurut Ibu nyaman di sana Ibu ya. Untuk persiapan
persalinan sudah disiapkan, baju bayi sudah ya, bisa masuk bayi. Transfusi darah ibu mohon maaf apabila terjadi, mohon maaf ibu ya, sesuatu yang tidak diinginkan sudah disiapkan. Sudah. Kalau bisa siapa yang sama golongan darahnya dengan ibu? Suaminya alhamdulillah dan cepat ya ibu ya. Terus kendaraan sudah ada, transportasi, biaya sudah ada, keluarga yang menangani sudah ada. Pengambilan keputusan di keluarga siapa ibu kalau boleh tahu? Oh suaminya, oh berarti tergantung suaminya ingin bersalin di mana nanti. Kalau bisa suaminya tetap menemani. Jadi kunjungan ulangnya nanti kalau ada hal-hal yang sebelum persalinan ibu ada mengalaminya bisa langsung ke saya atau ke bidan lainnya, ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus sudah itu kalau ada tanda-tanda bahaya juga segera hubungi saya. Kan ada nomor HP saya kan. Baik, ini dia kartu antenatal ibu, ini BPJS ibu sudah saya isi. Kebetulan kartu KMS ibu ada di sini, saya tulis dulu ya teman-teman. Anak saya sedang mahasiswa di sini lagi penelitian soalnya juga. Di sini saya sudah tulis semuanya. Ibu tinggal bawa ke sini nanti alat-alatnya, kartu-kartunya mohon maaf ibu ya. Untuk anak. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah. Ya baik hanya itu ya. Jangan lupa ya ibu jaga kesehatan selalu bahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Mia.